Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kolbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang siapa saja sih calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat ya sahabatku semuanya. Nah, sekarang kita lihat di dunia ini ya, karena dari perilaku kita di dunia ini mencerminkan apakah kita menjadi layak menjadi penghuni surganya Allah atau tidak sama sekali ya sahabatku semuanya. Ciri-cirinya yaitu sahabatku semuanya, di sini ada 3 ciri ahli surga ya. Yang pertama adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada dia ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, yuk kita ukur pribadi kita. Apakah kita termasuk orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, atau orang yang selalu dolim kepada kita, atau orang yang gak suka sama sekali ke kita, tapi kita justru berbuat baik kepada dia, yang dolim kepada kita, yang tidak baik sekali sama kita, yang gak suka sekali sama kita, tapi tetap kita berbuat baik. Berbuat baik dari hal apa saja? Pertama, doakan dia ya sahabatku semuanya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah ampunilah dosa keluargaku, ya Allah ampunilah dosa pasangan hidupku, ya Allah ampunilah dosa anak-anakku, kayak gitu ya sahabatku semuanya. Dan terakhir, ya Allah ampunilah dosa si fulan, mau teman, mau sahabat, mau kerabat, siapapun dia, tolong mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ya sahabatku semuanya, karena dia yang lagi dolim ke kita, dia itu lagi menanam dosa ya di hadapan Allah, itu ya, karena kebencian itu. Nah, apalagi langkah selanjutnya ya sahabatku semuanya, langkah selanjutnya kita mau gak berbuat baik kepada dia yang sudah dolim kepada kita. Mau kita kirim sesuatu ya, mau makanan, mau uang, mau senyuman kita, jadi kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita juga akan membalas kebencian dia. Yuk, itulah ternyata calon penghuni surganya Allah ya, yang mau berbuat baik kepada orang yang sudah mendolimi kita. Justru malahan kadang-kadang kita ketika kita didolimi orang ya, seperti diomongin, terus kita akan, si hati ini akan merasa benci lagi, langsung ngomongin lagi bla 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 bla, atau kita bisa menahan amarah kita dan tidak mau ya dimasukkan ke kolbu kita, kita langsung istighfar kepada Allah dan tidak menjadikan suatu masalah. Gak apa-apa kita diomongin, kita tetap memaafkan dia ya. Kita berbuat baik kepada orang yang sudah ngomongin kejelekan kita ya.
Itulah ciri orang yang akan dimasukkan ke surganya Allah kelak di akhirat ya sahabatku semuanya. Jadi poin yang pertama, ciri penghuni surga Allah yaitu orang yang mau berbuat baik kepada orang yang dolim kepada kita atau orang yang tidak baik, tidak suka kepada kita. Itu ya ciri penghuni surganya Allah yang pertama. Selanjutnya, ciri penghuni surganya Allah yang kedua yaitu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, tentunya di kehidupan kita ya sehari-hari tentunya kita akan berinteraksi ya dengan manusia lainnya. Di lingkungan rumah saja, mungkin kalau yang udah berkeluarga, ada pasangan hidup, ada suami atau istri, ada anak-anak kita, ada mantu, ada cucu, atau ada saudara ya, atau sama rekan kerja, tetangga, saudara, orang tua, mertua, semuanya manusia ya. Intinya kita ketika kita ada yang mendolimi kita dan dia minta maaf, kita harus mau memaafkan kesalahan mereka. Malahan ya sahabatku semuanya, ada seorang sahabat Nabi ya yang ketika di situasi Nabi sedang mau melaksanakan sholat ya berjamaah dan Nabi Muhammad SAW berbicara kepada para sahabat. Nah sekarang katanya ada seorang laki-laki penghuni surganya Allah. Datanglah seorang bapak-bapak ya yang memteng-teng itunya sandalnya dan penampilannya biasa-biasa saja. Di hari berikutnya Rasulullah SAW bercerita lagi bahwa sebentar lagi akan datang calon penghuni surganya Allah. Orangnya itu lagi ya sahabatku semuanya. Dan yang ketiga, di hari yang berikutnya Rasulullah SAW menceritakan lagi bahwa suatu saat atau sebentar lagi ada calon penghuni surganya Allah. Dan orangnya itu lagi ya sahabatku semuanya. Nah, ada seorang sahabat yang merasa penasaran ya sahabatku. Kenapa ya orang itu lagi. Kata Rasulullah bahwa dia ada penghuni surganya Allah dan dia mau melihat kesehariannya dengan cara dia minta izin ke orang tersebut ketika orang tua tersebut mau pulang. Satu sahabat ini bertanya, wahai Fulan, saya boleh nggak ikut di rumahmu? Katanya dia berbohong untuk kebaikan bahwa saya lagi ada masalah dengan keluarga gitu ya. Nah boleh katanya. Dan dia ikutlah di rumah si orang tua yang kata Rasulullah SAW itulah penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ternyata ya sahabatku semuanya ketika si sahabat itu ikut tidur di rumah si orang tua tersebut, kesehariannya dia terus melihat gimana sih keseharian si orang tua tersebut gitu ya. Nah ternyata biasa-biasa saja ya sahabatku. Nah dia ibadahnya juga ya sewajarnya saja. Tetapi sebelum dia tidur dia selalu qomat kamit ya. Jadi dia berdoa gitu ya kayak gitu ya. Dan beberapa hari juga tidak ada peningkatan, tidak ada sesuatu ibadah yang begitu mencolok atau begitu luar biasa, biasa-biasa aja. Setelah itu karena si sahabat tersebut nggak ada apa-apanya, ini biasa-biasa aja katanya gitu ya. Ya udahlah pulanglah ya di hari ketiga atau keempat ya sahabatku semuanya. Dia berpamitan kepada si orang tua tersebut ya.
wahai Fulan, saya berpamitan pulang dan saya minta maaf. Sebenarnya saya ikut tidur di sini karena Rasulullah SAW menceritakan bahwa engkau adalah menjadi penghuni surganya Allah kelak di akhirat. Dan sudah saya perhatikan ternyata amalanmu ada biasa-biasa aja katanya gitu ya. Maaf ya, saya permisi pulang katanya. Terus apa jawaban si orang tua tersebut? Sini, duduk dulu kata si orang tua tersebut ke sahabat ya. Gini ya, memang ibadah saya biasa-biasa aja. Nah, kenapa kamu sebelum tidur itu komat kamit katanya, apa yang kamu doakan, apa yang kamu katakan katanya. Nah, saya tidak pernah menyimpan kebencian satu hari pun kepada orang-orang yang sudah mendolimi saya. Dan saya memaafkan mereka semuanya. Itulah sahabatku semuanya, dengan akhlak ya, hati yang tidak pernah menyimpan kebencian dengan siapapun, itulah calon penghuni surganya Allah ternyata ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menilai dari akhlak batiniah kita. Kita tidak boleh membenci siapapun, tetapi kita harus sayang kepada siapapun dan harus mau memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah dolim kepada diri kita. Itulah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jadi ya udah, itu jawabannya ternyata sahabatku semuanya, bahwa orang tua tersebut kelak menjadi penghuni surganya Allah, yaitu dia selalu memaafkan kesalahan orang dan tidak pernah menyimpan kebencian kepada siapapun walaupun dia sendiri itu didolimi atau merasakan ketidakenakan dari orang-orang sekitarnya atau kerabatnya atau temannya atau sahabatnya. Itu ya sahabatku. Nah, ternyata itulah menjadi wasilah ya orang masuk surga ya sahabatku. Dengan akhlak yang mulia, dengan amalan hati bahwa dia tidak pernah menyimpan benci, dia tidak pernah menyimpan perasaan gak enakan gitu ya, dongkol kesel enggak ya, tapi semuanya memaafkan ya. Itulah amalan hati ya, karena Allah tahu semua yang ada di kolbu kita ya sahabatku. Nah selanjutnya siapa lagi sih orang yang akan menjadi penghuni surga Allah nanti kelak di akhirat? Yaitu orang yang mau berkorban ya. Nah berkorban dalam hal apa? Nah berkorban dalam hal kita di keluarga, kita mencari nafkah untuk keluarga, kita mengorbankan sesuatu ya, mau tenaga kita, mau pikiran kita, mau harta benda kita korbankan ya, mau di lingkungan masyarakat, mau di lingkungan keluarga, di lingkungan apa saja yang kita berada ya sahabatku semuanya, mau berkorban itu semua karena Allah ya. Nah itulah ya sahabat-sahabatku semuanya, calon penghuni surganya Allah ada 3 cirinya. Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang yang tidak baik ke dia. Kedua, selalu memaafkan kesalahan orang yang sudah dolim kepada dia. Dan yang ketiga adalah orang yang mau berkurban atau mau berkorban ya, untuk siapa saja yang memerlukan bantuannya. Nah sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengapresiasikan ya, mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat kita, akan selalu memperhatikan kita, karena menyimpan kebencian satu hari pun rahmat Allah tidak akan turun ke kita ya, tetapi orang yang selalu menyayangi sesama, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang dan selalu minta maaf jika kita berbuat salah, itulah
calon penghuni surganya Allah kelak di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak channel Qobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, and komen ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sahabatku semuanya.